Shalom jemaat JKI Penuai dan para pemirsa, pada siang hari ini apa kabarnya? Kami percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus baik buat kita semua. Yes. Sukses adalah menyelesaikan dengan setia tugas yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Dalam Mika 6 ayat 8 berkata, "Hai manusia, telah diperintahkan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu." Amin. Kesetiaan itu membawa manusia kepada kesuksesan yang sesungguhnya. Mari siang hari ini kita bersama-sama beribadah dengan penuh sukacita, antusias, bahkan memberikan pujian, penyembahan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Ya, Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom JKI Penuai, kita bertemu lagi di hari Sabtu yang indah ini. Hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama meninggikan namanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami berkumpul Tuhan. Kami ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami bersatu hati, kami akan memulai ibadah kami Tuhan, ibadah online JKI Penuai. Engkau yang hadir Tuhan dalam setiap ibadah kami. Sebentar kami akan memuji dan menyembah-Mu, biar Tuhan yang hadir sendiri tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Katakan sama-sama, ku berdiam. Berdiam
lagu ini. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan sekali lagi menyembah Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu ini yang berkata, selidiki aku ya Tuhan. Yesus, Kau yang Maha Tahu.
Shalom Bapak Ibu jemaat sekalian. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya akan membahas sesuatu yang cukup doktrinal ya, cukup berbau tentang pengajaran. Tapi saya nggak mau menyinggung tentang doktrin-doktrin dari beberapa gereja tertentu. Mungkin saya akan singgung, tapi saya nggak akan perdalam beberapa pengajaran-pengajaran mengenai doktrin ini bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini saya akan membahas tentang jaminan keselamatan yang alkitabiah. Wah, ini. Jadi banyak orang, banyak pendeta, banyak khotbah-khotbah yang berkaitan tentang keselamatan, berkaitan tentang sorga, itu selalu membuat kita menjadi seolah-olah yakin gitu. Saya bilang seolah-olah ya, membuat kita seakan-akan yakin 1000%, 100% tentang kita akan masuk surga, tapi tanpa dasar-dasar alkitabiah yang jelas. Jadi hari ini saya ingin bahas apa sih jaminan keselamatan, atau bahasa sederhananya kepastian apa yang kita dapat dari Alkitab tentang keselamatan di dalam Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau misalnya pendeta-pendeta atau pengkhotbah-pengkhotbah yang ada di gereja dan dia nggak menjelaskan tentang apakah yakin Bapak Ibu selamat gitu. Jadi berhenti di pertanyaan itu dan tidak menjelaskan yang lainnya, atau cuman menjelaskan iya kita diselamatkan karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Dan selesai di situ, itu saya bisa bilang bahwa pendetanya itu tidak baik karena dia nggak kasih dasar-dasar atau pondasi-pondasi yang kuat. Jadi kita cuman yakin karena pendetanya ngomong gitu, bukan karena yakin di atas kebenaran, enggak. Jadi hari ini kita mau tahu, dan biar kita yakin, biar kita teguh bahwa jaminan atau kepastian keselamatan kita itu benar-benar sesuatu yang nyata, benar-benar sesuatu yang daripada Tuhan. Oke. Nah, ketika orang mulai mengenal Kristus, ketika orang mengenal Kristus, mengetahui bahwa Kristus adalah juru selamat yang hidup, mereka akan dibawa masuk ke dalam sebuah hubungan yang di dalamnya Allah, Yesus, itu menjamin keselamatan orang percaya. Jadi ketika kita semua mengenal Allah, kita dibawa kepada suatu kondisi, dibawa kepada suatu hubungan, kita dibawa ke dalam suatu hubungan di mana di situ ada kepastian bahwa Tuhan menjamin keselamatan kita. Yudas 24 bilang begini, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Jadi Bapak Ibu, kuasa Tuhan itu mampu menjaga orang percaya agar jangan sampai terjatuh, agar jangan sampai tenggelam dalam dosa. Beda ya, jatuh aja dan tenggelam, apalagi terlena dengan dosa hingga tidak bisa bangkit lagi. Jadi kuasa Tuhan itu mampu membuat kita untuk nggak jatuh. Nah, kalaupun kita nggak jatuh, itu bukan karena kuasa kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kesalehan kita, bukan karena kita kuat, enggak, tapi karena Tuhan. Nah, jaminan keselamatan itu juga hasil daripada perlindungan Tuhan. Itu hasil daripada kematian Kristus di kayu salib. Itu hasil daripada kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan. Nggak ada sedikit pun keselamatan itu, jaminan keselamatan itu di atas moral kita. Nggak ada sekalipun jaminan keselamatan itu karena perbuatan baik kita, karena kita itu hebat, karena kita itu berprestasi. Nggak ada Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang ada beberapa pandangan yang mengatakan bahwa pandangan ini ya, saya lupa kalau di Alkitab itu di kitab Korintus ada beberapa golongan-golongan, ada golongan Petrus, golongan Paulus, golongan Apolos, dan golongan lain. Saya lupa. Di antara 4 golongan ini ada satu golongan yang bilang begini,
kita udah tahu kebenaran. Tapi kebenaran nggak cukup. Kita udah tahu Kristus sudah mati buat kita udah tahu tuh. Tapi itu nggak cukup untuk mencapai dan menjaga yang namanya keselamatan, itu nggak cukup. Jadi dibutuhkan yang namanya perbuatan baik. Nah, ini yang keliru. Ini yang keliru Bapak Ibu Saudara. Bahwa dibutuhkan perbuatan baik, dibutuhkannya perbuatan baik bukan untuk kita diselamatkan. Bukan agar kita diselamatkan. Dibutuhkannya perbuatan baik agar itu mencerminkan bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Di sini perbedaannya Bapak Ibu. Jadi perbuatan baik dibutuhkan, benar. Perbuatan baik itu dibutuhkan. Moralitas yang baik itu dibutuhkan. Tapi bukan untuk agar kita selamat, bukan. Tapi agar kita mampu menunjukkan kepada dunia, bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Bahasa sederhananya, perbuatan baik adalah buah daripada keselamatan. Itu sederhananya. Nah, ketika Tuhan Yesus memproklamirkan, menyatakan bahwa aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Nah, kita perlu garis bawahi kehidupan kekal, hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan kekal tidak akan menjadi kekal ketika hidup yang kekal itu diambil oleh Tuhan. Gak bisa dong Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus tahu makna dari kata kekal. Kekal itu abadi, kekal itu tidak akan pernah berakhir. Gimana ceritanya sesuatu yang kekal tiba-tiba diambil? Artinya gak kekal dong. Nah Bapak Ibu, kita tahu, kita semua mungkin orang-orang yang bekerja ya. Ada yang bekerja mungkin di perusahaan, ada yang bekerja di sektor-sektor lain. Tapi kebanyakan kalau misalnya kita kerja di sebuah perusahaan yang profesional, pasti mereka akan memberikan kita kontrak. Nah, kalau mereka memberikan kita kontrak, di situ pasti ada ketentuan-ketentuannya. Dan ini sama seperti Tuhan memberikan kontrak kepada kita bahwa Dia akan memberikan kita hidup yang kekal. Dan kehidupan kekal itu di Efesus 4 ayat 30 itu kita dikasih meterai ya, dikasih meterai. Nah, artinya ini udah benar-benar paten, udah benar-benar legit gitu. Jadi nggak ada yang perlu diragukan lagi tentang keselamatan kekal ini, hidup yang kekal ini. Tuhan nggak mungkin ambil hidup yang kekal dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ada juga pandangan-pandangan Kristen yang menyatakan bahwa jika kita setelah diselamatkan, setelah diberikan anugerah keselamatan oleh Tuhan, kalau kita nggak menjaganya dengan baik, keselamatan itu dapat direnggut oleh Tuhan lagi karena kita nggak menjaganya dengan baik. Tapi saya bisa mengatakan bahwa kalau hidup yang kekal Tuhan berikan dan Tuhan ambil kembali, apa itu Tuhan nggak mengingkari omongannya sendiri bahwa hidup kekal jadinya nggak kekal? Itu jadinya nggak sinkron dong. Omongan Tuhan, janji Tuhan itu jadi aneh nggak Bapak Ibu? Kayak contohnya mungkin kita kalau ngomongin yang suka ingkar janji kan manusia ya. Contohnya saya datang nanti jam 9 tepat, lewat 1 menit itu tepat gak? Enggak, telat. Kelebihan juga bisa jadi kecepatan. Tapi Tuhan bilang kan abadi, kekal. Itu udah nggak bisa lagi diganggu gugat karena Tuhan yang ngomong. Kalau Tuhan ngomong kekal, pasti kekal. Tapi kalau misalnya Tuhan cuma bilang kamu akan diselamatkan sampai sebelum aku datang. Jadi sampai sebelum Tuhan datang yang meninggal itu diselamatkan, dan setelah Tuhan datang tiba-tiba ada yang meninggal, itu nggak diselamatkan sama Tuhan. Kalau Tuhan ngomong gitu, ya itu yang terjadi. Tapi ini kan Tuhan bilang.
di Yohanes 10 ayat 28 sampai 29 tadi, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi kita udah paten ya, kita udah ada dasar 3 ayat. Yudas 24 tadi, Yohanes 10 ayat 28 sampai 29, kita udah bisa lihat ini. Nah, sekarang kita kayak Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30, dia bilang begini. Efesus 4 ayatnya yang ke-30. Dia bilang begini, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Gitu. Jadi, kalau misalnya nih di ayat 4 ayat 30 ini kan bilang janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kalau misalnya kita nggak ada jaminan keselamatan, kita nggak akan hidup kekal. Jadi, nah ini nih, cuman orang-orang yang mati sebelum Tuhan Yesus datang itu, hari penyelamatan itu, yang akan selamat. Dan setelahnya itu pasti akan tidak selamat, tidak mengalami keselamatan. Nggak ada jaminan keselamatan lagi untuk orang-orang yang hidup setelah hari penyelamatan itu. Itu kalau nggak ada jaminan keselamatan. Nah, di Roma 8 ayat 38 sampai 39, ini adalah dasar yang paling kuat tentang jaminan keselamatan di dalam Kristus. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Dibilang begini, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu Roma 8 ayat 38 sampai 39. Jadi saya katakan di sini bahwa jaminan keselamatan kita adalah berdasarkan kasih Allah kepada mereka yang telah ditebusnya. Siapa yang ditebus Tuhan? Umatnya. Gak cuma umatnya, tapi seluruh umat manusia. Gitu. Jadi yang dapat anugerah siapa? Semua umat manusia dapat anugerah. Tapi hanya mereka yang merespon panggilan Allah saja yang akan diselamatkan. Nah, ini perlu digarisbawahi. Keselamatan penebusan Tuhan atas manusia itu semuanya. Nggak bisa dibatasi dengan satu komunitas Israel aja, komunitas suatu negara, komunitas suatu benua, enggak gitu. Ini semua dunia itu ditebus Tuhan dari dosa, tapi hanya yang merespon panggilan Tuhan yang diselamatkan. Nah, jaminan keselamatan kita telah dibayar lunas oleh Kristus, dijanjikan oleh Bapa dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, semoga hal ini semua dari 5-6 ayat ini kita makin teguh di dalam Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Jadi jangan cuman ceplas-ceplos, asal nyeletuk atau latah, bahwa ketika ditanya apakah kita akan selamat, amin Bapak Ibu, amin, tapi tanpa dasar. Tapi sekarang kalau udah dengerin, kita bisa tahu bahwa dasar daripada jaminan keselamatan kita, kepastian keselamatan kita, itu ada dalam Alkitab dan itu kuat. Nah, semoga Bapak Ibu Saudara sekalian dapat mempunyai perspektif baru tentang keselamatan, bahwa perbuatan baik kita nggak akan membantu kita untuk diselamatkan, nggak bisa membantu kita untuk dijamin kita selamat, tapi perbuatan baik kita itu adalah sebuah cara untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Itu. Tapi juga kita nggak bisa seenak-enaknya bilang bahwa kita udah diselamatkan, jadi kita hidup sebebas-bebasnya. Itu nggak bisa juga Bapak Ibu Saudara. Kenapa nggak bisa seperti itu? Itu nanti akan saya sampaikan di khotbah yang selanjutnya. Oke.
Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Semoga Bapak Ibu Saudara dapat memahami bagaimana jaminan keselamatan dalam hidup kita, tidak cuma paham, tapi juga lewat khotbah ini semakin yakin, teguh tentang jaminan keselamatan hidup kita, sehingga dalam keseharian kita menjadi orang-orang yang berperilaku, yang berkata-kata, bertutur kata, yang mempunyai sopan santun seperti orang-orang yang diselamatkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu bagi kami semua. Biarlah keselamatan, jaminan keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami lewat firman Tuhan, lewat penebusan Kristus di kayu salib, lewat pembayaran darahnya yang membuat kami lunas, Tuhan. Biarlah itu semua dapat membuat kami makin cinta kepadamu, Tuhan, makin cinta pada pekerjaan Tuhan, makin cinta dan makin mencari panggilan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami dapat menjadi hamba-Mu yang setia, dapat menjadi sahabat-Mu yang baik, Tuhan, dapat menjadi anak-Mu yang taat, Bapa. Ini kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom buat semua yang sudah bergabung di ibadah streaming siang hari ini JKI Penuai Wolonggong. Tetaplah bersyukur dalam segala perkara. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pastor Benny Samuel dan semua pelayan Tuhan yang sudah melayani kita siang hari ini. Mari kita maju terus dalam ladang Tuhan. God bless you all. Kebaktian Wolonggong diadakan setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya jam 2 siang. Untuk sementara tetap kita adakan secara online streaming. Kita doakan dan apabila kita mengingat rekan-rekan kita dimanapun mereka berada, mari kita invite mereka untuk dapat mengikuti ibadah online ini. Kebaktian yang akan datang akan kita ketemu lagi di Sabtu tanggal 26 Juni 2021 jam 2 siang bersama Pastor Jeffrey Welan dari Surabaya. Mari kita bawa jiwa-jiwa bagi Tuhan Allah kita. Be blessed. Offering. Tiba saatnya kita untuk membawa persembahan atau perpuluhan kita. Mari kita persiapkan persembahan perpuluhan kita. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa dulu. Bila mana saudara mau mentransfer ke akun gereja, dapat ditransfer ke Indonesia Christian Fellowship dengan BSB number 082332 dengan akun number 835940914. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak penyertaan Engkau ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang terus ya Bapak memegang hidup kami ya Tuhan. Terima kasih untuk ibadah siang hari ini berjalan dengan baik. Dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan, Engkau yang memberkati sidang jemaat pun dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan, kini saatnya kami mau membawa persembahan kami, perpuluhan kami, atau ucapan syukur kami ya Bapak. Kiranya Engkau ya Bapak yang memberkati tangan-tangan yang memberi ya Bapak. Sehingga uang yang ada Tuhan dapat untuk kerajaan, untuk perlebar kerajaan-Mu, untuk pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Tuhan, kami juga mau melayakan beberapa doa syafaat kami ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Khususnya kami berdoa ya Bapak untuk jemaat sidang jemaat-Mu ya Bapak, JKI Penuai ya Bapak, Wolonggong ya Bapak, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapak, kiranya mereka ya Bapak dimanapun keluar masuk mereka, apa yang mereka kerjakan terus ya Bapak, untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapak. Mereka diberkati ya Bapak, kiranya yang sakit Bapak Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Bapak. Yang berbeban berat Kau berikan damai sukacita-Mu ya Bapak. Apapun yang mereka rindukan dalam doa mereka, Engkau yang mencukupi, Engkau ya Bapak yang memenuhi setiap doa-doa mereka ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur Bapak atas segala hal yang Kau perbuat dalam hidup kami ya Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa ya Bapak untuk situasi saat ini ya Bapak. Kami mengucap syukur ya Bapak untuk kota Wollongong, untuk kota Sydney, New South Wales, Australia, di mana tempat kami tinggal ya Bapak. Kami mau Bapak terus ya Bapak, Australia, Sydney, Wollongong ini ya Bapak mendapatkan belas kasih-Mu ya Bapak. Di dalam pandemik yang sekarang masih melada ya Bapak, kami mengucap syukur ya Bapak. Kiranya ya Bapak
pandemik ini ya Bapak terus bisa berlalu daripada cepat ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk negara, untuk Indonesia, di mana tempat saudara-saudara kami berada ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang melirik, Engkau yang memberikan kemuliaan, belas kasih-Mu ya Bapak kepada Indonesia ya Bapak, sehingga Indonesia dapat dipulihkan sesuai dengan waktu-Mu saja ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau Tuhan ya Bapak, yang terus ya Bapak mendapatkan anugerah-Mu ya Bapak. Indonesia tetap menjadikan negara ini ya Bapak, negara pilihan-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, segala pergumulan sidang jemaat-Mu kami bawa ke dalam hadirat-Mu ya Bapak. Apapun ya Bapak yang kami lakukan terus ya Bapak, hanya berfokus kepada Engkau, tidak melenceng ke kanan ke kiri ya Bapak. Biar hati kami terus Bapak percaya Bapak, terus Bapak mengandalkan Engkau dalam hidup kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan hidup kami ke dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih kepada Pastor Benny Samuel yang telah membawakan firman yang sungguh luar biasa, yang memberkati kita semua pada siang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini bisa memberikan kekuatan, pengharapan yang baru di dalam kehidupan kita dan sidang-sidang jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Mari kita bersatu di dalam doa untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Bapa, kami bersyukur pada siang hari ini Tuhan, Engkaulah Yesus yang mempertajam telinga kami Tuhan, hati kami Tuhan. Engkaulah Yesus yang membukakan tingkap-tingkap langit. Kami boleh berjalan di dalam kasih-Mu yang nyata bersama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita. Jemaat Tuhan yang luar biasa, bawalah berkat Tuhan yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan yang datang daripada Roh Kudus menuntun memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom.